STM, tapi yang satunya nggak ada STM tapi kok harganya jauh lebih mahal. Kenapa yang satu lagi yang ada tulisan ultrasonic mahal banget? Nah, jadi 3 lensa ini ialah produk dari Canon, di mana yang sebetulnya ini kalau saya jajarkan 3 ini saya mundurkan dulu. Nah, dulu pertama produk Canon itu identik dengan gelang berwarna silver ini untuk seri APS-C-nya. Ya 1855, 18135, 18200. Masih banyak lagi. Ya. Jadi ini seri APS-C-nya, seri menengah ke bawahnya ini. Oke, seri atasnya Canon, seri premiumnya dia itu identik dengan gelang berwarna merah. Ya. Atau kita sering bilang L series. Oke, dia teknologinya menggunakan ultrasonic. Oke. Setelah ini berjalan waktu, keluarlah teknologi terbaru dari Canon yang namanya STM. Ini STM juga nih. Ya. Jadi ini kita mundurin dulu ya. Kita mundur jadi agen biar nggak bingung. Jadi kita head to head, sebetulnya seri STM ini sasarannya kemana sih? Oke, jadi STM ini lebih identik dengan menengah ke bawah. Jadi setiap seri terkadangan itu kayak ini 1855, 1855 dia ada versi yang bukan STM, terus ada versi yang STM. Oke. Ini saya kebetulan nggak ada lensanya. 50 mili 1.8 STM, ada juga yang 50 mili 1.8 yang bukan STM. Itu harganya kalau saya hafalnya harga secondnya ya. Harga secondnya itu hampir 2 kali lipat lensa ini. Nah, mungkin agak-agak bingung kok yang ini lebih mahal ya? Apa sih STM itu? Ya kan? 18135 pun ada. Yang seri biasa sama yang STM-nya ada. Yang biasanya. Oke. Sampai sana paham dulu ya. Jadi, topik kita kali ini kita akan membandingkan lensa yang STM dengan yang sebelum STM. Jadi, biar agan-agan paham. Oke, sekarang kita bongkar ini lensa. Tapi sebelum agan bongkar ini lensa, kita mesti pahamin dulu STM itu apa. STM itu kalau istilahnya itu Silent Transition Motion atau stepper motor. Jadi seri STM ini produk terbaru dari Canon. Ya. Sebelum ini keluar, ini yang keluar. Jadi dia tanpa embel-embel STM. Oke. Secara kita belum bongkar ya. Kita belum bongkar. Secara belum bongkar berarti kita kalau membicarakan masalah STM dan bukan STM, di sini kalau agan puter. Nah, ini udah jelas dia sistem teknologinya belum STM. Jadi apa minusnya, kekurangannya itu suatu lensa yang nggak pakai STM. Toh masih dapat foto fokus juga ya, masih. Berarti lensa ini kelemahan yang pertama nih, akan dengerin ya. Berarti apa? 1, berisik. Oke, berisik ya, berisik. Kedua, otomatis lensa ini autofokusnya sangat lemot. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba nih. Ini autofokusnya. Oke, sepersekian detik dia baru dapat fokus. Baru kita bisa foto. Oke. Ya, kira-kira segitu ya dapat fokusnya ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang STM. Paham ya perbandingannya ya. Pertama, autofokusnya tidak berisik.
Kedua, lensa STM ini lebih cepat dari lensa non STM. Jadi autofokusnya dia lebih cepat dapat. Nah, itu perbedaan yang secara kasat mata atau Agan bisa bandingkan tanpa membongkar lensa ini. Oke. Tetapi channel ini pasti Agan nggak puas kalau yang namanya itu nggak dibongkar. Ya kan? Sekarang kita bongkar. Ini lensa STM, ini non STM. Teknologinya apa sih yang berbeda? Nah, saksikan ya video berikut ya. Mungkin video agak panjang ya kan. Tadinya saya mau buat video durasi dipercepat begitu biar nanti Agan tinggal lihat hasilnya aja, perbedaannya apa gitu loh. Tapi nanti Agan bilang kurang apa ya, nanti dibilang kurang paham segala macam. Udahlah, kita bongkar aja head to head. Secara mounting kita anggap sama. Ini yang STM ya, ini yang STM, ini non STM yang biasa. Oke, sekarang posisi sudah terlihat mainboard masing-masing. Dari sisi mainboard kita masih belum bisa membandingkan apa keunggulan lensa ini dan ini, karena topik kita kali ini ingin lebih menyoroti STM-nya daripada teknologi yang di luarnya ya. Jadi kita anggap ini mainboard sama, walaupun berbeda tempat tapi ya fungsinya kurang lebih sama. Kita hajar lagi. Oke, ini juga yang non STM. Kita hajar juga, mainboardnya kita bongkar. Nah, setelah ini kita bongkar, itu akan sedikit terlihat perbedaannya. Nah, sekarang sudah terlihat perbedaannya. Ini non STM, ini STM. Ya. Sekarang di sini sudah terlihat. Di sini motor fokusnya belum terlihat. Di sini motor fokusnya sudah terlihat. Ya. Jadi STM ini lawannya ini. Jadi kita nggak usah cari perbedaan yang lain ya. Nah, non STM, apa sih teknologi yang dipakai lensa non STM itu? Teknologinya masih benar-benar mungkin ini kalau kita perumpamaan mobil ini benar-benar mobil yang benar-benar dulu yang masih pakai CDI, pakai busi, masih pakai karburator. Kurang lebih seperti itu ya perumpamaannya kan ya. Jadi dia masih pakai dinamo. Kenapa tadi lensa ini berisik nih? Jadi yang menggerakkan autofokus dia ini, dinamo ini. Dari dinamo ini dialirin ke roda gigi ini, jadi dia menggerakkan ini. Sampai sini paham ya? Dari roda gigi ini nanti masuk ke sini.
Jadi dia melalui proses yang sangat-sangat panjang. Jadi dia untuk menggerakkan nih, jadi nih. Nih. Nanti ini masuknya ke sini dan dia menggerakkan ini, dan ini pun giginya nanti baru menggerakkan ini. Nih. Disinilah autofokusnya bermain. Jadi prosesnya itu sudah dia pakai dinamo motor, proses penyalurannya ke optik fokusnya ini sangat berbelit-belit. Kenapa sangat berbelit-belit? Karena dari proses ini, dari motor ke gigi ini ke sini, ini bergerak muter. Nanti dari sini disalurkan ke sini, dari sini muter, maka inilah muter. Jadi ya kan bisa bayangin ya, udah teknologinya motor itu berisik banget, berisik. Terus dia dapet fokusnya lemot. Kenapa lemot? Karena sistem sensornya itu dia itu disalurkan dulu ke sini dan menggerakkan autofokusnya ini. Jadi dia pelan banget. Nah, baru dapat gitu, ya. Paham ya? Mungkin kalau saya ngasih penjelasannya kurang paham, tapi kira-kira yang namanya non STM itu sistem autofokusnya kayak apa sih, Gan? Ya ini, intinya pertama kali itu Canon bikin seri yang low, seri rendahnya itu sistem autofokusnya ini pakai motor dinamo. Motor dinamo ini kurang lebih sama kayak dinamo mobil-mobilan Agan itu loh, Tamiya. Nah, berisiknya ya kayak gitu tuh. Ya. Ini apa namanya? Ini ibaratnya itu kekalahan lensa ini dibandingin lensa STM itu teknologinya ini, satu ini berisik, autofokusnya lama dan lemot. Oke. Sekarang kita hajar yang STM. Ya, mungkin agan-agan ada saksikan video-video yang lain. Sebetulnya kalau yang cuman membandingkan secara fisik dan dicoba di lensa, ini lebih berisik, ini lebih silent, ini lebih cepat, ini lebih lama. Ya, mungkin agan-agan kurang puas ya, maksudnya itu apa yang menyebabkan dia itu cepat, apa yang menyebabkan dia itu nggak berisik. Nah, ini kita bedal nih. Jadi biar agan-agan nggak bertanya-tanya lagi. Sampai saat ini yang STM ini masih belum terlihat motor fokusnya. Ya. Kita hajar. Set. Kita pinggirin dulu. Ini motor fokusnya. Ya, ini motor fokusnya. Nah, jadi perbandingannya agan-agan tadi saya sudah kasih tahu ya, kenapa lensa ini agak sedikit lemot dan ini cepat sekali autofokusnya. Dari sini aja kita udah bisa pahami dia kalau ibarat mobil nih ya, mungkin tapi sorry kalau salah, agan koreksi. Tapi saya cuman ngasih, mungkin ini saya menyampaikannya tidak apa ya, menurut pengalaman saya aja sih. Mungkin ini kenapa lebih lama, karena tenaga yang disalurkan dari dinamo ini udah dinamonya lambat, kerjanya lambat, disalurkan dari sini ke sininya ini mesti pakai as lagi dan banyak banget gigi-giginya ini, jadi udah lambat, ditambah lagi dengan penghambatan seperti itu, ditambah lagi penyalurannya dihambat lagi, make lagi itu. Jadi saya anggap kalau mobil itu tuh mungkin ini mobil yang berpenggerak beroda belakang, dimana dia disalurkan dulu pakai as panjang biar rodanya langsung muter ya, mungkin. Tapi koreksi aja kalau salah. Saya sih paling suka
membandingkan teknologi itu kurang lebih dengan cara saya seperti itu ya. Nah, kenapa ini lebih cepat? Nah, jadi gini. Ini muter, ini langsung ke sini, langsung ke di tengah-tengah ini nih ada lensa. Kalau dia segede ini, segede ini gimana dia nggak lemot? Dia menggerakkan apa optik seberat ini, optiknya berat loh. Dia satu gondol begitu berat. Gimana dia nggak lemot dengan beban yang seberat ini, dia memutar ini, ditambah lagi dengan kapasitas motornya yang eh, lemot juga, otomatis ya dia lemot. Sedangkan ini dia ibarat mobil ini mungkin mobil yang berpenggerak roda depan, sedan. Kenapa? Karena dia langsung dari motornya ini langsung menggerakkan eh, sekecil itu tuh. Ini optik fokusnya tuh sekecil itu. Kita bongkar aja biar agan-agan paham. Ini dari motor udah paham ya. Ini motor yang non STM, pakai dinamo, disalurkan lagi ke belakang. Jadi dia menggerakkan ini nih di depan. Jadi dia bergeraknya yang ini nih seberat ini. Sedangkan STM ini motornya dia bukan sistem kayak dinamo ini. Biar agan-agan puas, kita lihat lagi. Yang dia gerakin itu bukan ini. Nih, ini depannya nih. Nih, ini nggak bisa bergerak. Sedangkan ini bisa bergerak. Nah, di sinilah fokusnya. Makanya agan-agan kalau mau main manual, ini yang digerakkan. Kalau ini nggak bisa. Agan-agan mesti menggerakkan ini. Nih. Itu pembicaraan teknologi yang kedua. Nih, agan-agan lihat ya. Kenapa dia cepat? Autofokusnya ngacir. Agan-agan lihat. Tapi agan-agan jangan bongkar lensa agan ya. STM ini paling malesnya ya, semakin maju teknologi, kita harus akui semakin ribet. Nah, ini ya, agan-agan lihat ya. Ini motor udah silent banget. Ini bergerak atau tidak bergerak aja nggak kedengeran. Terus kedua, kecil, tidak memerlukan bidang yang besar. Jadi dia yang bergerak itu bukan as seperti ini. Jadi yang bergerak itu dia bikin besinya itu sepanjang ini. Ini sebenarnya per. Ini per ini. Per sepanjang ini per. Ini dia yang pengganti ini. Nih, kalau yang lama tuh kita main fokusnya di sini. Kalau dia di sini dari motor langsung ke sini nih. Nih. Nah, ini nih. Jadi dia masuk di sini. Nih. Jadi ini langsung dimainin nih. Fokusnya seperti ini, set set. Ini aja jarak main fokusnya, buset, ini cuma 1 cm kan. Tapi setiap pergeseran dari 0,0, sekian ini dia itu gimana nggak cepet gitu loh. 0,0 sekian aja dia fokusnya sudah drastis banget berubahnya, set. Nah, langsung dapet. Dengan jarak main yang sekecil ini, sependek ini, otomatis dia lebih jago. Ya dong, udah motornya silent, terus fokusnya kenapa bisa cepat? Karena jarak main fokusnya cuma segini nih tuh. Dan ini langsung digerakkan oleh motor. Sedangkan ini perbandingannya agan lihat sendiri. Dari motor segede ini disalurkan ke sini melalui proses ini kan gigi-gigi semua di sini, gigi. Baru dia bisa muterin ini. Disalurin lagi ke sana. Dari sana nanti ada gigi lagi, baru disalurin ke sini. Ya, gimana nggak pelan? Ini bebannya berat loh ini. Kalau ada optiknya ini segede gini, ya pasti lemot. Ya, kenapa ini lebih cepat? Karena motornya ini langsung bergerak, langsung menggerakkan optik yang di sini tuh. Tuh optiknya kan kelihatan kan tuh. Kelihatan nggak optiknya? Tuh. Langsung menggerakkan optik fokusnya ini.
Jadi dia nggak kemana-mana lagi. Oke, sampai sana paham ya? Kenapa dia lebih cepat? Karena jarak main fokusnya ini cuman segini doang. Ditambah lagi motornya ngacir. Set, dalam hitungan sepersekian detik dia udah langsung dapat fokus. Sampai sana paham ya? Ntar ngopi dulu Gan. Oke. Kalau Agan kurang puas lagi, kita hajar lagi Gan. Biar Agan paham banget. Kita hajar. Sat. Ini diafragma. Diafragma Agan tahu lah ya. Nggak usah kita hajar deh. Ya buat agan-agan yang nonton video ini, kalau yang sudah dapat ilmu, sudah paham teknologi ini, jangan lupa bantu di subscribe, jangan lupa bantu di like, komen ini saya buat agan-agan biar agan-agan paham teknologi suatu lensa. Agan-agan kalau yang pengen ngebuka bersihin jamur STM paling hati-hati di sini ya Gan, hati-hati banget. Dia sering putus. Set. Nah, ini dia teman-teman. Mas Bro, kalau Mas Bro saya kasih penjelasan ini masih kurang paham, berarti Mas Bro kelewatan banget. Ya, ini ibaratnya tuh kalau kita operasi tuh ini udah ke jantungnya banget, udah di depan mata. Ntar dulu saya gedein. Oke. Ini perbedaan teknologinya. Agan silakan ntar saya rapiin dulu ya biar agan-agan melihatnya enak. Ini kalau yang punya lensa lihat nangis nih lensanya dibuat perbandingan. Saya mesti nyari apa ya? Bentar. Oke Agan ya. Ini kita benar-benar yang namanya head to head biar Cheng Li. Jadi ini kita ibaratnya tuh udah sampai ke jantungnya nih. Kenapa lensa ini lemot? Kenapa lensa ini cepat? Pertama, ini masih memakai teknologi motor dinamo biasa, sedangkan ini sudah pakai teknologi yang kalau diklaimnya oleh Canon itu udah STM, itu silent transition motion atau stepper motor. Ini motornya ngebut sekali nih ya. Dari sini oke. Terus kedua, kenapa yang sebelum STM autofokusnya lemot sekali? Karena sistemnya itu dari motor ini nanti banyak gigi ini seperti ini nih giginya tuh. Ini jadi bergerak, dan ini nanti ada gigi lagi di sini, cuman saya nggak dapat lagi, udah hilang. Nanti giginya itu di sini nih geraknya nih, teret nih, autofokusnya begini nih, panjang. Ini panjang sekali ini kalau untuk suatu pemotretan yang Agan butuh apa namanya, butuh kecepatan autofokus yang sangat cepat, lensa ini nggak bisa diandalkan. Kenapa? Karena dia main fokusnya itu panjang sekali. Udah tuh ditambah lagi dengan motornya yang nggak terlalu cepat. Jadi Agan bayangin ini berapa senti, ini kesini, ini kesini, ini kesini, baru dapat, ya kan? Motornya udah lewat. Agan mau foto pembalap, motornya udah lewat, dia masih nyari, baru dapat. Ya. Tadi kalau saya misalnya ngasih perumpamaannya itu mobil kalau yang berpenggerak roda belakang pakai as, ya mungkin silakan Agan ini sendiri, kalau nggak cocok ya jangan diambil. Jadi prosesnya seperti itu. Sedangkan STM, kenapa saya tadi mengutamakan dia kayak mobil sedan berpenggerak roda depan, sebetulnya sih hampir sama lah ya sebetulnya ya. Jadi dari motor ini, kalau mobil itu dari mesin,
langsung ke dalam apa ya, dari mesin mobil itu langsung dialirin ke roda depan. Sama, ini pun sama nih. Dari motor ini langsung ini ditaruh di sini nih. Bentar, biar agan-agan paham nih. Nih, jadi begini nih, nih. Ya. Jadi ini optik fokusnya nih. Ini optik fokusnya. Nanti roda ini berputar. Jadi dia cuman mainnya di sini nih. Jadi dia main fokusnya di sini, set, gini doang nih. Nih, begini doang main fokusnya. Ya, kalau saya perumpamaan mobil tadi ya kurang lebih hampir sama kayak mobil sedan, dari mesin yang cc-nya gede langsung dialirin ke roda depan, nggak ada as segala macam, langsung ban depan langsung melintir, ya cepet. Jadi masing-masing ada kelebihannya ya. Mungkin itu nah ini kalau agan-agan butuh fokus yang cepat, pakai lensa STM ini bisa diandalkan. Kenapa? Karena dia itu udah sistem motornya cepet, udah itu langsung digerakin langsung di optik fokusnya, jadi langsung dapat. Ini kalau saya pasang, tadi kan agan-agan sudah saya lihatin kan, kalau saya pasang ini dia nempel begini, itu jarak main fokusnya ini dari optik ini nih cuman nggak ada 1 senti kali ya, cuman segini doang nih jarak mainnya nih. Nih, ini kan ada pembatas nih, segini nih. Jarak mainnya segini doang nih. Nih. Tapi walaupun dia jarak mainnya ini nggak sampai 0,5 mili, setengah senti nggak ada. Jarak mainnya cuman ya segitu doang, segini doang nih. Set, 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 set. Tapi walaupun jarak mainnya segitu, itu 0,00 sekian mili itu udah dapat fokus dia. Ya. Sampai sini paham dong. Kalau nggak paham juga mah saya udah bingung. Jadi ini yang dinamakan itu. Jadi gini, yang kedua pas sensornya memberitahu bahwa fokus sudah dapat, dia itu nggak butuh proses lagi. Ini dia selalu standby di sini, posisinya selalu standby di sini. Sedangkan ini dia kalau kita berhenti, kadang-kadang pun masih jalan kayak baru dia berhenti, ya. Tapi ya sekali lagi, semakin maju teknologi, kalau ini rusak susah. Ini kalau dibenerin ini susah banget. Kedua, kalau ini rusak, ini gampang banget. Bahkan ini kita bisa buka, kita bersihkan, kita bedel segala macam, ini masih bisa hidup. Ya, paham ya? Ini dari segi teknologi yang namanya STM dan non STM. Sampai sini kita pahamin dulu ya. Berarti agak-agak udah paham ya STM ya. Oke, lanjut yang ketiga. Sekarang Mas Bro, kalau yang ultrasonik apaan sih? Nih, ultrasonik tuh ini. Ada juga serinya 2470, 1740, 1635. Lensa fixnya juga banyak. Pokoknya yang ultrasonik itu biasanya dia identiknya itu dengan gelang berwarna merah. Ya. Terus ultrasonik itu apa Mas Bro? Ini kalau ini saya bongkar nggak cukup sejam, jadi kepanjangan videonya. Nah, ini saya udah banyak nih ultrasonik kayak gini. Kurang lebih itu dalamnya lensa ini semua Canon yang berultrasonik, kecuali 50 mili, 85 mili itu ultrasonik, tapi ultrasoniknya kecil, nggak segede gini. Jadi ini ultrasonik. Nah, sekarang ini teknologi yang Canon berikan buat agan. Biasa, STM, ultrasonik. Terus pertanyaannya, lebih cepat mana autofokusnya? Berarti ini kita nggak usah ngomong lagi dong. Berarti ini udah agak paham ya. Maksudnya ini seri terendahnya Canon itu ini gitu loh. Sekarang kita membandingkan teknologi yang namanya ultrasonik STM dan ultrasonik USM. Ya, sekarang kita bicara teknologi. Secara teknologi
Saya agak takut kalau ngomong terlalu jauh nanti. Intinya kita motor ini dulu deh. Ini cara kerjanya gimana sih, Gan? Ultrasonic ini bekerjanya itu, ini kalau kita dapat dialirin listrik dari mainboardnya, intinya sama. Tujuan dari motor-motor ini, tujuannya itu untuk menggerakkan ini, untuk menggerakkan fokus ini, ya, untuk menggerakkan ini. Jadi keunggulan USM ini apa sih? Keunggulan USM ini, dia lebih cepat lagi daripada STM. Dari sepersekian detik dia langsung set set set, langsung cepat, dia langsung dapat fokusnya cepat sekali. Kenapa? Karena dia itu, jadi gini, kalau ini kita alirin setrum, kita kasih arus, ini bolong-bolong ini nih bukan cuman bolong-bolong. Jadi ini nih kita anggap ya, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, negatif, positif, negatif, terus sampai habis positif negatif. Kalau dialirin setrum itu akan terjadi namanya gelombang magnet. Nah, dari gelombang itulah itu dia bisa menggerakkan besi ini. Jadi kita hajar lagi, bro, biar bro paham ya. Kalau nggak kayak gini ya, bro nggak paham nih. Kita hajar lagi nih. Jadi dari bolong-bolongan ini min plus. Jadi dia kalau ini ada setrum, ini akan terjadi apa? Kayak seperti gelombang magnet. Jadi dia menggerakkan ini. Nih, kalau dia posisinya begini, set nih. Jadi ini kalau hidup dia agak naik, set gini nih, agak naik. Ini ngacirnya bukan main. Ini kalau ada setrum cepet loh ini. Ini nggak ada suaranya. Cepet gitu ya. Jadi dari sini itu menggerakkan ini. Nah, kelebihan USM ini apa? Ultrasonic motor ini. Dia ini kalau saya perumpamain mobil lagi, jadi kita bisa main fokus dari pada posisi autofocus, kita bisa main ke manual fokus. Jadi pas agan videoan langsung bisa agan putar set langsung bisa. Ya. Jadi ini kalau ibarat setelan kopling ini harus posisinya itu sistemnya itu harus adil. Adilnya ini maksudnya 50% untuk autofocus, 50% untuk manual fokus. Kalau itu sudah seimbang, agan-agan bisa lihat di kamera agan ini akan bergeraknya rata. Jadi gini. Ini memang ultrasonic agak sedikit ribet ya. Jadi ultrasonic itu kalau kita setel kopling lah, kalau setel kopling motor atau mobil, kalau agan pengen jarak main koplingnya itu tinggi, otomatis kayak mobil slip kopling sama enggak slip kopling gitu loh. Jadi kalau terlalu banyak setelan koplingnya, ini enggak berjalan, ini enggak ngikut tuh. Kadang-kadang pas agan main manual fokusan, ini agan puter, dia berhenti, stuck. Jadi fokusnya nggak dapet, padahal agan main manual. Ya, lambat laun sih semua USM itu akan seperti itu. Kenapa? Karena ini nih harus rajin-rajin yang namanya itu kalau motor USM-nya sudah lemah ya, terus ya masing-masing teknologi ada kelebihan, ada kekurangan sih. Cuman dia rusaknya itu enggak. Biasanya lensa-lensa ultrasonic itu rusaknya lama banget. Ya. Apalagi ya, kayaknya itu aja. Oke, jadi agan-agan paham ya teknologi yang dipakai lensa Canon itu. Kalau agan mobil lensa tanpa embel-embel STM itu kenapa murah ya, kayak 50 mili 1.8 itu murah, secondnya gopean ya. Kenapa murah? Itu juga sistemnya sama, motor juga kayak ini, itu berisiknya minta ampun. 50 mili 1.8 non STM. Nah, lawannya ini 50 mili 1.8 STM. Tuh. Ya. Sebetulnya USM ini sih apa ya, motor yang bergeraknya itu ini kayak mobil truk. Kalau saya bilang ini kayak mobil truk, kenapa? Dia bisa menggerakkan suatu beban yang berat. Ini beban fokusnya berat loh kan. Ini besi semua nih di dalam ini. Ini besi ini fokusnya tuh. Ini kalau saya putar-putar itu fokusnya tuh nih.
dia bisa memutar fokus itu, ini besi semua tengahnya, seberat itu masih bisa berputar autofokusnya. Berarti kesimpulannya USM itu bisa menarik beban yang berat, jadi dia masih tetap muter ya. Jadi dulu ini belum ada teknologi Canon itu seperti ini. Terus tiba-tiba adalah tipe STM. Saya nggak tahu kita ke depannya itu nanti Canon akan buat STM itu seperti ultrasonic kah? Kita nggak tahu ke depannya ya. Tapi sampai sekarang masih ada Canon tipe yang ultrasonic seperti ini. Kalau menurut saya STM itu ialah apa ya? Teknologi USM yang dipres, dimurahin sedikit, tapi lebih bagus dari teknologi yang sebelum STM. Jadi ini ialah kalau untuk kecepatannya saya rasa sih sama ya, sama. Cuman kalau kita baca di pedoman sih katanya USM ini lebih cepat daripada STM. Kalau Agan tadi lihat secara fungsi dia fokusnya itu bekerja, otomatis STM itu sebetulnya lebih cepat daripada USM. Kenapa? Karena USM pun masih menggerakkan fokusnya ini di sini nih. Di besi ini nanti ada optik fokus, nanti optik fokus ini yang ngaturnya dia, cara kerjanya. Cuman dia memang cepat. Sedangkan kalau cara kerja ini itu bebannya itu ringan sekali, jadi dia cuma menggerakkan ini dan jarak mainnya itu sedikit sekali set langsung dapat. Itu mungkin kelebihannya ya, mungkin. Tapi itu nggak. Coba agan-agan komentar aja di bawah. Yang pasti inilah teknologi non STM ultrasonic. Ya agan-agan, daripada video yang kepanjangan, agan-agan juga puyeng. Silakan agan-agan tentukan sendiri budget agan, silakan agan sesuaikan sendiri budgetnya, mau beli lensa apa, semua bagus. Ada harga, ada rupa. Itu aja. Ya. Oke agan-agan, jangan lupa dibantu subscribe dan komen, like. Selamat siang dan terima kasih.